Ibu, saya jujur, kenapa saya masuk Islam? Karena takjub kepada Al-Quran. Dan tidak ditemukan satu orang pun, Pak, Bu, yang hafal Alkitab. Tidak ditemukan. Kenapa? Karena memang Alkitab atau Injil atau Bible yang diimani oleh orang Kristen, yang dimiliki oleh orang Kristen, yang selalu dibawa ke gereja setiap hari Minggu itu karangan manusia. Nanti bisa dibaca dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 79. Jadi kita bercerita fakta, bercerita dalil semua Bapak Ibu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila." Kecelakaan besarlah kata Allah. Bagi siapa? Bagi para ahli kitab yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berdalil ini datang dari Allah, padahal bukan kata Allah, itu karangan mereka sendiri. Dan bisa dibuktikan Bapak Ibu. Bisa dibuktikan. Dan memang Bapak Ibu, dalam Alkitab itu, mohon maaf ya, ayatnya saling silang saling seberang, Pak. Ayat 1 mengatakan Tuhan itu Esa, lain ayat Tuhan itu 3, ya. Seperti hukum babi. Babi itu haram, jelas haram sekali. Di Perjanjian Lama, di kitab Imamat ayat 20, ya, jelas. Semua yang berkuku belah, yang dijual di pasar, termasuk babi, haram. Lalu masuk di ayat-ayat Paulus Bapak Ibu, di Perjanjian Baru, karena Alkitab itu ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama masih betul-betul konsisten, ya, mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ketika Perjanjian Baru, maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Di Perjanjian Baru, babi menjadi halal. Bahkan kata Paulus Bapak Ibu, ya, di surat Markus, ya kan, semua yang berkaki 4 yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Itu pun karena keras, bah, kalau lembut habis itu. Hukum berkhitan wajib. Makanya Yesus Bapak Ibu umur 8 hari dia disunat, dia dikhitan. Tapi kenapa orang Kristen nggak disunat, Pak? Ya kan? Ketika masuk di ayat Paulus, kata Paulus, kalau kamu menyunat dirimu, mengkhitan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Padahal Tuhannya sendiri disunat, Yesus sendiri disunat. Nggak konsisten ya. Lalu timbul pertanyaan, siapa Paulus ini? Jadi aktor besar di agama Kristen itu Bapak Ibu, itu Paulus. Pauluslah yang mengarang semua ajaran Nabi Isa atau Yesus. Paulus ini dia bukan pengikut, dia bukan sahabat, ya, dia bukan murid. Tapi Paulus ini, mohon maaf, musuhnya Yesus, musuhnya Nabi Isa. Dia hidup sezaman, namun tidak pernah bertatap muka. Setelah Yesus wafat, ya kan, versi Kristen mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka semua ajaran Nabi Isa itu dirubah oleh Paulus. Ya, seperti babi tadi, ya kan, haram jadi halal, khitan wajib jadi tidak wajib. Mengatakan sembahlah Allah, Allah maksudnya, maka disuruh nyembah Yesus. Dan banyak sekali ayat-ayat kontradiksi Bapak Ibu. Makanya puncaknya Bapak Ibu, saya masuk Islam, mulai saya berpikir, Pak, saya banyak membanding-bandingkan, Pak, karena saya hobi membanding-bandingkan antara agama saya Kristen dulu dengan agama Islam. Yang pertama Bapak Ibu, saya bandingkan masalah sholat, ya kan. Saya luar biasa sekali melihat ibadah umat Islam itu, yaitu sholat tertata sekali. Sebelum kita sholat, hal pertama sekali yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Berwudu, betul. Berwudu artinya bersuci, Pak. Kenapa kita bersuci? Karena kita ingin menjemput Allah Zat yang Maha Suci. Maka terlebih dahulu kita bersuci. Kita sucikan mata kita, tangan kita. Lalu saya bandingkan Bapak Ibu ketika saya di Kristen. Mohon maaf, di Kristen itu tidak mengenal junub, tidak mengenal berwudu. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai sepatu, masuk itu ke gereja. Sampai di gereja ngapain? Ngapain? Mohon maaf, hanya nyanyi-nyanyi doang. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kejadian, ini fakta. Saya bukan mengejek, enggak. Karena tidak boleh kita mengejek agama-agama di luar agama Islam, betul. Kita bicara fakta, mohon maaf, ya. Pengalaman saya ini, Pak, malam harinya, Pak, nuak, minum khamar, mohon maaf, berzina sekalipun, besok ke gereja itu Bapak Ibu. Nggak ada berwudu-wudu, nggak ada mandi-mandi besar, nggak ada. Jauh sekali. Bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, antara perbandingan agama Islam dan Kristen itu. Setelah berwudu, kemudian ada seruan memanggil, betul, ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian iqamah. Sebelum kita sholat, menghadap kiblat, rapi, lurus, Allahu Akbar. Diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Tertata sekali ibadah umat Islam itu. Sayang, seribu sayang Bapak Ibu. Kadang-kadang umat kita malah sholat, na'udzubillah, betul. Sedih saya Bapak Ibu, jujur, demi Allah sedih sekali saya. Malah sekali kita lihat umat-umat kita ini sholat.
Maka ada bertanya jamaah kepada saya, pernahkah saya meninggalkan sholat 5 waktu selama saya masuk Islam kurang lebih 4 tahun setengah? Demi Allah, saya bilang Bapak Ibu, demi Allah, wallahi billahi, tidak pernah saya meninggalkan sholat wajib 5 waktu itu. Jangankan meninggalkan sholat sunnah, meninggalkan sholat wajib, meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh saja Bapak Ibu mau menangis saya, apalagi meninggalkan sholat wajib. Paham Bapak Ibu? Kalau meninggalkan sholat sunnah saja mau menangis, apalagi sholat wajib. Kenapa? Karena saya betul-betul mengetahui keutamaan sholat. Kalau saya tidak sholat, apa akibatnya? Kalau saya sholat, apa yang saya dapatkan? Ya kalau sholat sunnah saja sebelum subuh, pahala yang kita dapatkan dunia dan seisinya, Allahu Akbar, apalagi sholat fardu. Tapi kenapa kita, umat kita, masyarakat kita malas memberikan hati untuk sholat? Ini yang perlu kita dakwakan kepada mereka. Padahal kalau kita ingin belajar, betul Bapak Ibu ya, kalau mereka mengetahui bagaimana keutamaan sholat-sholat itu, datang pun merangkak sekalipun, betul. Ingin datang berjamaah sholat, merangkak sekali Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini rumah, masjid. Ini masjid, ini rumah, tinggal melangkah, nggak sampai 5 menit, 10 langkah, nggak mau sholat. Banyak kejadian ini Bapak Ibu, sedih kita. Ini lebih sedih lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika saya bermasyarakat Pak, bermasyarakat, banyak sekali Bapak Ibu saya temukan di luar sana, anak-anak yang sudah berusia 60 tahun Bapak Ibu nggak bisa baca Al-Quran Pak. Anak-anak maksudnya sudah tua, malu kita. Sudah tua nggak bisa baca Al-Quran. Di luar sana banyak itu. Tapi yang ada di sini nggak ada itu, nggak ada yang ngaku. Ini menyerudukkan kita Bapak Ibu, betul. Ini yang pertama, saya membandingkan masalah sholat. Yang kedua, saya membandingkan Al-Quran dengan kitab suci saya, seperti saya bilang tadi. Al-Quran bisa dihafal, ya kan? Kemudian dibaca dengan suara yang merdu, bisa menggugah hati, betul Bapak Ibu. Bahkan bisa menangis kita dibuatnya, Allahu Akbar. Seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu, Allahu Akbar. Padahal kita nggak paham artinya, nangis kita. Tapi kitab suci saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab, enggak. Ayatnya saja membingungkan. Mana bisa dibaca-baca dengan lantunan-lantunan yang merdu? Nggak bisa. Kenapa? Karena tulisan karangan manusia dengan bahasa Indonesia. Terus puncaknya Bapak Ibu, saya mulai berpikir, ini juga menjadi wawasan kita, menjadi ilmu kita juga untuk berdakwah. Jadi kalau kita ingin berdakwah dengan orang Kristen itu, jangan menggunakan Al-Quran Pak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Mainkan saja logika. Apa kriteria Tuhan? Bilang saja, apa kriteria Tuhan? Pertama, Tuhan itu pasti maha pencipta, betul. Mustahil Tuhan tercipta. Nah sedangkan Tuhan Yesus atau Nabi Isa, dia tercipta, berarti dia bukan Tuhan. Kalau orang Kristen Bapak Ibu ingin konsisten, ya kan, dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan, ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29, jelas sekali. Ketika itu ada orang-orang Saduki bersoal jawab pada Yesus. Kata orang Saduki itu, hukum manakah yang paling terutama? Dia bertanya orang Saduki itu kepada Yesus, hukum manakah yang paling pertama? Apa? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di sini kan jamak, yang bertanya maupun tanya sama-sama kita di situ. Enggak dibilang Tuhan kamu saya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kriteria Tuhan? Tuhan itu pasti maha penolong, betul. Mustahil Tuhan minta tolong. Sedangkan dalam iman Kristen Bapak Ibu, para pendeta, para zaman semua yang tahu itu, ya. Ketika Yesus mati di kayu salib Pak untuk menebus dosa manusia, dia berteriak-teriak, apa katanya? Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, tolong aku. Kenapa kau meninggalkan aku? Emangnya ada Tuhan minta tolong? Ini versi Kristen Bapak Ibu. Jadi versi Kristen, Nabi Isa mati terbunuh di kayu salib, betul. Tapi versi Islam, Allah bela kan? Allah berikan pembelaan. Bisa dibaca dalilnya di surah An-Nisa. Ya, ayat 137 kalau enggak 157, apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Nabi Isa itu kata Allah tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, tapi yang terbunuh dan tersalib waktu itu orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa, betul. Lalu Nabi Isa itu kemana? Ayat bawahnya Allah angkat ke langit. Barrafa'allahu ilai wa kana Allahu azizan hakima. Allah angkat ke langit. Yang ketiga, apa kriteria Tuhan? Tuhan pasti maha pemberi. Tuhan minta rezeki. Sedangkan Yesus Bapak Ibu, dalam Alkitab dia masih berdoa-doa kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat dia masih bermohon kepada Allah. Artinya
dia masih bermohon, maka gugurlah kriteria ketuhanan Yesus. Dan memang Yesus bukan Tuhan, dia Nabi, dia Rasulullah. Lalu kenapa dia anggap sebagai Tuhan? Alasannya Bapak Ibu kurang lebih dua, ya. Yang paling menonjol dua. Pertama, karena Yesus ya banyak melakukan mukjizat. Dia bisa menghidupkan orang mati, Pak. Orang buta bisa disembuhkan, ya kan? Orang dalam kubur bisa dibangkitkan, penyakit kusta bisa disembuhkan. Padahal itu semua biiznillah, atas izin Allah. Namun ketika itu para pengikutnya, mohon maaf, SDM-nya mungkin masih lemah. Melihat orang seperti ini luar biasa, ya kan? Ya kalau kita sekarang aja ngelihat orang-orang yang bisa meramal gitu, ya kan? Bisa mengobati, bisa gini, kita puja-puja masyarakat kita, betul ya? Ini orang sakti ini, ya kan? Orang pintar katanya. Tapi kalau saya bilang orang bodoh itu. Bukan orang pintar, para paranormal, para dukun itu, ya kan? Masyarakat kita sering bilang orang pintar, ya kan? Orang bodoh itu. Ngelihat seperti ini pengikut Nabi Isa, ya Yesus, ya kan? Ini orang luar biasa, maka dianggap sebagai Tuhan. Terus Yesus atau Nabi Isa lahir sangat dahsyat katanya. Kenapa? Karena dia punya ibu tanpa bapak, Pak. Hanya saja orang Kristen nggak konsisten, Bapak Ibu. Kalau alasannya cuma itu, ya kan? Mohon maaf, sekarang banyak juga anak lahir tanpa bapak, betul Bapak Ibu. Aturan Tuhan juga itu, ya kan? Makanya kalau saya berdialog Bapak Ibu dengan bapak saya alhamdulillah pertama sekali masuk Islam. Namun saya bisa mengislamkan ibu saya dan 4 orang saudara saya, Pak. Setahun saya masuk Islam, saya bisa mengislamkan ibu saya. Kemudian 2 tahun saya masuk Islam, bisa mengislamkan 2 orang saudara saya. Dan baru-baru ini saya mengislamkan 2 orang saudara saya lagi. Jadi kami sudah 6 orang yang sudah Islam. Kalau bapak saya belum mau masuk Islam. Tapi saya sering berdialog. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya bilang, saya main logika. Kalau memang agama Kristen yang benar dengan mengimani Yesus sebagai Tuhannya, kami pun orang Islam ikut selamat. Kenapa? Kami juga beriman kepada Yesus, kami juga beriman kepada Nabi Isa, betul. Tapi kalau Islam yang benar dengan kami mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi kami, sebagai Rasul kami, lalu orang Kristen tidak mengimaninya, maka wassalam, kamilah yang selamat. Bapak yang masuk neraka, saya bilang gitu. Jadi orang Islam itu diuntungkan, betul, ya kan? Kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Nabi Isa, kita beriman, ya kan? Kalau memang Kristen yang benar, ya kan? Ini logika saja. Dengan mengimani Yesus, kita pun juga ikut selamat. Tapi belum juga dia mau masuk Islam. Keras sekali, Pak, orang Batak itu, ya kan? Sering sekali saya ajak berdialog, ya kan? Saya lihat, saya bilang, Pak, orang Islam itu jauh sekali perbedaannya dengan orang Kristen. Simpel saja. Orang Islam itu, Pak, wajahnya bercahaya, saya bilang, berseri-seri, betul. Kenapa? Karena dia sering berwudu, ya kan? Minimal dalam sehari 5 kali basuh muka. Jadi kelihatan cahayanya. Sebagaimana Allah firmankan, ya kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah-wajah orang mukmin itu, kata Allah, tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf, Pak, wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram, ya kan? Jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, na'udzubillah. Mohon maaf, Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat seram, takut, saya pun takut melihatnya. Tapi lihat wajah saya, berseri-seri. Dan wajah-wajah orang Islam itu berseri-seri semua. Makanya saya bilang sama ibu-ibu orang Islam, Bu, kalau ingin membandingkan antara Kristen dan Islam itu, bandingkan saja mukanya. Enggak percaya, nanti ke pasar, berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana, pasti beda, betul? Ya Pak ya? Beda. Dari wajahnya saja beda, ya kan? Orang Islam itu bersih, subuh-subuh sudah bangun kita, segar, ya kan? Orang Kristen mana? Wah, nggak teratur hidupnya, luar biasa sekali. Makanya kita harus bersyukur, Bapak Ibu, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa sekali, Bapak Ibu, nikmat iman dan Islam ini, ya, luar biasa sekali. Iya, sempurna sekali. Bersyukur kita. Allah